Mencari nafkah itu memang sesuatu yang harus dan merupakan kewajiban sebagai amal soleh. Supaya manusia tidak rugi, kata Allah, wa amilus soleh, beramal soleh. Dengan cara gimana? Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Allah sudah bilang begitu. Oke teman-teman semua, ini salah satu teman kita yang bertanya tentang ada kondisi yang mungkin memprihatinkan bagi kita semua. Nah, kita cukup dengarkan dengan seksama pertanyaan dari Pak Reza. Silahkan Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza. Waalaikumsalam. Saya ada mendengar kabar miris di media sosial yang mengatakan bahwa ada kejadian seorang bapak mencuri beras hanya untuk makan sampai dipukul sampai mati, sehingga anaknya menelpon dan mempertanyakan keadaan bapaknya di mana. Sangat memiris dan memprihatinkan. Nah, bagaimana permasalahan ini Bapak tanggapi? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Reza. Ya. Pertanyaan Pak Reza intinya adalah dengan niat baik untuk mencari nafkah, tapi caranya dengan mencuri. Kemudian mencuri itu dengan diketahui oleh orang, maka dianiaya sehingga meninggal. Bagaimana tanggapannya? Kira-kira seperti itu. Maka di sini kita harus lihat, Bapak, ya. Intinya adalah mencari nafkah adalah merupakan upaya terbaik sebagai manusia dalam rangka mengamalkan wa amilus soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Apapun kondisi manusia itu rugi, Bapak. Salahkah Allah menciptakan manusia untuk menjadi rugi? Tidak, karena awal daripada perintah atau bukan perintah, awal daripada penciptaan Allah adalah dengan maksud tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pertanyaannya, apakah mencuri itu ibadah? Tidak. Nah, berarti aktivitas kita, ya, apapun kondisi kita, kalau memang mati harus berlapar-lapar, tapi dalam kondisi ibadah, dalam kondisi muslim, itulah yang selamat. Jangan karena urusan dunia kita melanggar hukum Allah sehingga kita matinya di luar jalur berserah diri kepada Allah. Mencuri, begal, itu kan sudah melampaui batas daripada yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi Bapak, mencari nafkah itu memang sesuatu yang harus dan merupakan kewajiban sebagai amal soleh. Supaya manusia tidak rugi, kata Allah, wa amilus soleh, beramal soleh. Dengan cara gimana? Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Allah sudah bilang begitu. Jadi pada saat kita berusaha beramal soleh, kerja itu amal soleh. Bapak mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan niat ikhlas, itu amal soleh, Pak. Perkara gaji mau cukup mau kurang, Bapak sudah melakukan amal soleh. Kenapa? Membantu orang yang harusnya jalan kaki naik bus, katakan seperti itu. Tapi dalam rangka berusaha ikhtiar beramal soleh mencari nafkah, wa tawasau bil haq, harus dengan cara jalan yang hak. Hak itu apa sih artinya? Halal, benar, dan diridhoi oleh Allah. Mencuri halal enggak? Nah, seperti itu. Kasihan kita kalau sampai seperti itu. Wa tawasau bis sabr, dan juga harus dengan sabar. Karena belum tentu kita sudah melakukan usaha semaksimal mungkin, ya. Tapi kita juga dengan hak benar bisa berhasil enggak? Belum tentu. Karena banyak contoh orang miskin, ya, pada saat dia miskin, Bapak, nggak punya beras, nggak punya apa, sampai-sampai mau sholat saja itu bergantian bajunya dengan istrinya, saking miskinnya. Sampai ditanya, wahai fulan, kenapa engkau setiap kalau habis sholat langsung pulang?
nggak zikir dulu bersama sahabat yang lain? Gimana saya berlama-lama di masjid Rasul? Istri saya belum sholat. Loh, apa urusannya dengan istri kamu? Istri saya sholat dengan sarung yang saya pakai. Oh, bergantian? Iya. Kenapa nggak beli? Nggak punya uang Rasul. Sarung ini buat 2 orang. Saya harus gantian. Saking miskinnya Pak. Sehingga ibalah para sahabat disumbang 2 ekor kambing, betina dan laki-laki, jantan, dipiara itu kambing dengan orang yang tadi bilang miskin itu, kambingnya jadi ribuan Pak, jadi orang kaya. Kenapa si fulan ini kok sekarang nggak pernah lihat lagi ke masjid bersama-sama kita beribadah? Ya Rasul, dia sibuk dengan kambing-kambingnya. Sekarang masih di lapangan ngurusin kambing yang ribuan banyaknya, subhanallah. Jadi miskin kaya itu nggak masalah. Yang penting kita di jalan hak dan sabar. Jadi bagaimana tanggapan saya? Niatnya baik, caranya tidak baik. Maka untuk menuju surga, niatnya baik, caranya baik, insya Allah goalnya baik. Itu jawaban saya. Jadi ingat, amal soleh, aktivitas, bekerja walaupun sedikit dengan cara yang hak dan sabar. Itulah orang yang tidak rugi. Oke, hadirin sekalian, mungkin pertemuan kita cukup di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya orang biasa yang mungkin penuh dengan kelalaian, kelupaan, kesalahan. Kalau ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak semua. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.